Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Ariful Akmal, yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati pembina Yayasan Nurul Islah, yang kami hormati pengawas Yayasan Nurul Islah, yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Islah, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas 91, Majelis Taklim Al-Kausar, Majelis Taklim Al-Amin, MWC NU Kecamatan Mengwi. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Yayasan Nurul Islah, Bapak Ibu Wali Santri, serta adik-adik santri TPQ yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima doa, yang keenam penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah serta manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hajj yang akan dibacakan oleh Qori Ustadz Rosyid Al-Hajj. Kepada Ustadz Rosyid Al-Hajj kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh
فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rashid Al-Hajj. Semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut menambah keberkahan serta pahala bagi yang melantunkan dan mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Islam. Kepada Bapak Rahmat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, ustadz, ustadzah, para alim, ulama, wabil khusus Al-Muharram, Bapak Ustadz Ariful Akmal. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir untuk menyampaikan tausiah nanti. Yang kami hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari Majelis Taklim
Al-Ikhlas 91 Dalung. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Majelis Taklim Al-Kausar Buduk. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Majelis Taklim Al-Amin. Yang kami hormati pengurus MWC Kecamatan Mengwi. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang menjadi rahmat seluruh alam. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita pengikutnya sampai yaumul qiyamah nanti, yang insya Allah kita masuk ke golongan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar acara tahunan yang secara rutinitas, tetapi lebih dari itu. Peringatan ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, di zaman yang cepat saat ini untuk meneladani sifat ataupun kepribadian Rasulullah tidak hanya dimulai dari hal yang besar, namun juga dari hal yang paling kecil. Misalnya kita dapat memegang amanah, kita bisa bersabar, kita bisa menebarkan kasih sayang kepada semua umat. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dari itu marilah kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini untuk kita sama-sama memperbaiki diri menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti sunnah Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Tidak banyak yang kami sampaikan, mudah-mudahan acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami dalam hal menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat atas sambutan yang disampaikan.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara yang keempat adalah tausiah. Peringatan Maulid Nabi adalah rasa kebanggaan kita kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita senantiasa melantunkan sholawat di setiap hari. Untuk itu, nanti di akhir tausiah, untuk mendapatkan keberkahan tersebut, kita akan bersama-sama melantunkan sholawat. Dan untuk melipat gandakan sholawat dan keberkahan tersebut, kita akan ada surban keliling. Marilah kita siapkan kepada jamaah bapak-bapak ibu semuanya infak terbaik kita sebagai bentuk rasa cinta dan sebagai bentuk rasa gembira kita atas kehadiran dan tauladan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Ariful Akmal. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam ibu-ibu kurang terdengar keras. Masih ada yang belum jawab salam. Daun salam, daun saga, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Daun salam, kacang panjang, yang jawab salam saya doakan berumur panjang. Daun salam dari beras tagi, ibu-ibu yang gak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli afdhala salati 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan binispo yang saya hormati, wabil khusus Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Nurul Islah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pula seluruh pengurus dari majelis taklim yang berkenan hadir. Saya lupa wajahnya hafal, cara ketawanya hafal karena saya lama bersama beliau. Datang saya bilang orang ini di mana saya ketemu, masya Allah ternyata Pak Haji Dian. Di daerah Buduk. Saya sering di rumah beliau Al Kausar ya, Al Kausar, masya Allah, sama keluarga besar Al Kausar lah yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak Pecalang, Babinsa,
Kepala Kamtibmas dan lain sebagainya yang berkenan hadir. Mudah-mudahan kebersamaan dan keamanan senantiasa bisa teraih dan tercapai dalam keseharian di lingkungan kita. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Zat yang Maha Mengatur. Terima kasih tersirat melalui pujian hati kehadirat ilahi Rabbi. Mari sama-sama kita senantiasa hadirkan aneka ragam cara kita dalam mensyukuri karunia yang Allah berikan pun mari sama-sama kita maksimalkan. Baik yang mampu kita lakukan dengan banyak berzikir, mungkin dalam ucapan kalimat tasbih subhanallah, dalam kalimat tahmid alhamdulillah, dalam kalimat takbir Allahu Akbar, dalam kalimat tahlil la ilaha illallah, atau juga mungkin bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau juga mungkin ungkapan syukur ini kita lakukan dengan banyak saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi harta, berbagi rezeki antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan seluruh ungkapan tersebut akan menjadikan kita termasuk golongan orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga pada saatnya nanti kita menjadi bagian dari orang yang mendapatkan kemuliaan hidup di dunia maupun akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, rasul penutup di antara 124.000 nabi dan 313 rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan rasul yang penutup, tapi beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul Allah yang dijadikan panglima tertinggi para nabi dan para rasul Allah, dan juga satu-satunya nabi dan juga rasul yang diberikan syafaatul uzma, yakni syafaat yang berkemampuan untuk menolong semua orang. Mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah turunkan ke permukaan bumi, Allah jadikan sebagai suri tauladan bagi setiap insan, cermin pribadi bagi setiap generasi, yang dari raut wajahnya selalu menampakkan keteduhan dan kesejukan, yang dari sorot matanya senantiasa menampakkan rasa optimisme dan dinamisme, yang dari mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata bijak maupun kebajikan. Dialah Allah jadikan sebagai suri tauladan bagi setiap insan dan cermin pribadi bagi setiap generasi. Ia pula figur seorang suami yang sangat adil, kepala rumah tangga yang sangat bijaksana. Mudah-mudahan semua kita mampu mengaplikasikan apa yang Rasulullah ajarkan, sehingga kita pun menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Daqaiq al-Akhbar karangan Abdurrahim bin Ahmad, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bukan Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab itu disampaikan bahwa yang Allah ciptakan pertama kali itu bukan Nabi Adam, melainkan Ruhul A'zam. Inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Dalam kitab itu, dalam bab Ruhul A'zam dikisahkan, di saat Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan dunia, alam semesta berikut seluruh isinya, Allah terlebih dulu telah mengkondisikan sebatang pohon. Pohon itu yang disebut dengan Syajaratul Hayat. Cabangnya ada 4, boleh jadi inilah yang merupakan simbol arah mata angin. Ada selatan, ada utara, ada barat, dan juga ada timur. Lalu setelah itu Allah menciptakan Ruhul A'zam Nur Muhammad di balik tirai yang sangat bening putih, indah persis seperti atwas. Atwas itu persis seperti burung merak. Lalu Allah ciptakan Nur Muhammad saat itu di balik tirai yang disebut dengan atwas yang indahnya persis seperti burung merak. Indah luar biasa.
Inilah yang disebut dengan atwas. Atwas itu lalu diletakkan pada cabang pohon syajaratul hayat, dan pada saat itu atwas bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu setelah itu Allah menciptakan mir'atul hayat. Mir'atul hayat itu cermin kehidupan, diletakkanlah di depan atwas. Tiba-tiba atwas merasa malu melihat dirinya pada cermin kehidupan. Sampai saking malunya ia meneteskan 6 tetesan keringat dari dahinya. Tetesan keringat pertama dalam kitab itu dijelaskan menjadi ruhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu tetesan keringat yang kedua terciptalah ruhnya Umar ibn Khattab. Lalu tetesan keringat yang ketiga terciptalah ruhnya Utsman ibn Affan, dan yang keempat tetesan keringatnya tercipta menjadi ruh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sedangkan tetesan keringat yang kelimanya menjadi bunga mawar, dan yang keenamnya menjadi padi ataupun gandum. Ini sebagai wujud isyarat keperluan jasmani ketika manusia hidup di alam dunia, cikal bakalnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah itu Nabi Adam dikondisikan untuk diciptakan. Namun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan surga terlebih dulu. Lalu dunia diciptakan berikut seluruh isinya selain manusia. Isinya apa? Baru pepohonan, hewan, dan juga penguasanya adalah jin. Pada saat manusia belum diciptakan, jin ini sudah lebih dulu menghuni dunia. Makanya ketika Allah ngajak berdiskusi kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, para malaikat, saya akan menciptakan khalifah untuk di muka bumi nanti. Para malaikat protes, ngapain juga ya Allah engkau akan menciptakan makhluk yang saling berseteru, saling berperang, saling membunuh. Kenapa malaikat mengambil asumsi semacam itu? Karena betul para jin yang telah Allah ciptakan sebelum manusia ada itu hobinya berperang, hobinya bertempur, hobinya saling membunuh. Allah ciptakan jin, jin di lautan, penghuni lautan. Allah ciptakan jin di sungai, khusus yang menghuni sungai. Allah ciptakan jin yang ada di gunung, khusus menempati gunung. Allah ciptakan jin yang khusus menempati pepohonan, bebatuan, dan lain sebagainya. Sayangnya kebiasaan mereka, kalau ada jin laut ketemu dengan jin gunung, mereka saling membunuh, saling menghanguskan antara satu dengan yang lain. Demikian pula jin-jin yang lain tidak pernah beres. Makanya ketika Allah nyampaikan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, para malaikat protes, untuk apa engkau ciptakan khalifah di muka bumi yang pada akhirnya akan saling berseteru, saling membunuh. Karena berkaca kepada para jin kebiasaannya semacam itu. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu sementara kamu tidak tahu. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk turun ke bumi. Suruh diperintahkan oleh Allah untuk mengambil saripati tanah. Tapi apa kata jawaban tanah? Jibril, apa kamu sanggup untuk turut serta bertanggung jawab atas perbuatan maksiatnya makhluk yang Allah akan ciptakan dari tanah ini? Kata malaikat Jibril, aku rasuti. Baliklah kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau mengambil tanah karena saya tidak ingin terlibat dalam kehidupan makhluk yang nanti engkau ciptakan dari tanah ini. Allah perintahkan malaikat Mikail turun ke bumi. Setelah diomongi sama tanah, balik lagi ke Allah tanpa membawa. Sampai 3 malaikat turun, akhirnya diutuslah malaikat yang keempat, malaikat Ijrail. Turun ke bumi, wis rapopo, saya ambil tanah-tanah ini. Diambil. Makanya satu-satunya malaikat yang tega untuk nyabut nyawa orang
adalah malaikat Israil. Dibawalah tanah itu ke surga. Lalu Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Diciptakanlah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi. Ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Hiduplah Nabi Adam alaihi salam di surga. Surga itu fasilitasnya serba ada, serba enak, serba nyaman, serba lengkap. Nggak usah capek nanam, tinggal metik. Pengen apel udah tinggal ngambil, pengen jeruk udah tinggal panen. Apa yang kita inginkan di surga senantiasa tersedia. Dan keindahannya kata Rasulullah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ma khatara fi qalbin bashar. Surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang pernah kita lihat di dunia. Tidak akan mampu disandingkan dengan apa yang pernah kita dengar di dunia, atau bahkan sekalipun apa yang pernah terlintas di dalam hati kita. Luar biasa. Pada saat itu Nabi Adam sedang santai melihat di pepohonan buah-buahan begitu banyak dan burung-burung saling berterbangan. Ada seekor burung beserta pasangannya bertengger di atas pohon. Nabi Adam melihat sepasang burung itu penuh dengan kecemburuan. Loh, kok dia berpasangan sementara aku sendirian? Lalu dia minta sama Allah, ya Allah, bolehkah aku minta pasangan hidupku layaknya engkau telah ciptakan burung itu berpasangan? Oh, kamu mau pasangan toh Adam? Iya. Lalu ya udah tidurlah Adam. Tidur Nabi Adam. Diambillah salah satu tulang rusuknya Nabi Adam, lalu diciptakanlah Hawa. Lalu kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu orang.